tentang hukum, tentu kita harus mengenali dulu profil pribadinya Mbah Musonef atau penulis kitab ini. Jadi tidak pantas lah kalau kita mengaji ilmunya tapi kita gak kenal siapa yang menulis kitab ini dan siapa yang mengarang kitab ini. Tentu kita harus kenal dulu, setelah kenal baru kita sayang. Maka kenali dulu siapa musonefnya atau penulis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala andika sapa asy-syekh al-imamu kang dadi imam al-alimu kang alim al-alamatu kang banget alime. Syamsuddin rupane Imam al-alim al-alamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim as-Syafi'i. Itu asmane musonef ini adalah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim as-Syafi'i. Tahamaduhu muga-muga meratani ing Syekh al-Imam al-alim al-alamah bi rahmati kelawan rahmati Gusti Allah wa ridwanihi lan ridhone Gusti Allah. Amin. Muga nyembadani Allah. Dengan yang menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Syekh Al-Imam Al-Alim Alamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim As-Syafi'i. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau berkata, alhamdulillahi bi barakati Fatihatil Kitab. Ini yang sing gak percaya karo Fatihah. Ini keterangan di sini ada. Kenapa di setiap membuka acara apapun kalau orang Nahdliyin itu selalu pakai Fatihah. Ini salah satu alasannya. Alhamdulillah utawi sakabehane puji kang patang perkara. Patang perkara itu apa? Pujian Allah kepada dirinya, pujian Allah kepada hambanya, pujian hamba kepada Allah, pujian hamba sesama hamba. Iku lillahi kagungane Gusti Allah. Bi barakatil Fatihatil Kitabi kelawan barokahe Fatihah kitab. Li anha krana temen setuhune alhamdu iku ibtida'u kulli amrin kawitane saben-saben perkara dzibalin kang duweni tingkah bagus wa khotimatu kulli dungain lan dadi pungkasane saben-saben donga mujabin kang den ijabah atau kang den sembadani. Wa akhiru da'watil mukminina lan dadi akhire dungane pira-pira wong mukmin fil jannati ing dalem surga daril thawabi tegese desone pahala. Ahmaduhu muji ingsun ing Gusti Allah in wafaqa ing yen to nulungi sinten Allah man ing wong aroda kang ngarepaken sapa man min ibadihi saking kawulane Gusti Allah ditafakuhi maring belajar fitini ing dalam agama ngalau fi ing atase nocoki muradi kang den karepaken Gusti Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT dengan berharap keberkahan surat pembuka Al-Quran, karena hamdalah merupakan awalan dari tiap hal yang mengandung kebaikan, penutup setiap doa yang dikabulkan, dan akhir dari doa orang-orang yang mukmin di surga tempat pemberian balasan pahala. Saya memuji Allah karena telah memberi pertolongan siapa saja yang dikehendakinya dari para hambanya yang ingin mendalami agama sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa usolli lan mugi nyuwunaken ingsun ing tambah rahmat tadim wa usallim lan tambah rahmat keselamatan ala afdhali khalqihi ing atase luwih bagus-baguse luwih utama-utamane makhluk Gusti Allah Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin kang dadi gustine pira-pira utusan al-qaili kang ngendikane Kanjeng Nabi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid dini wa ala alihi washabihi muddata dzikril dzakirin wa safil khafilin. Man utai sapane wong iku yuridu den karep ngersakaken sinten Allah Gusti Allah bi kelawan man khairon ing kebagusan yufaqihu mongko
minteraken atau mahamaken sinten Allah fidinihi ing dalem agamane man wa ala alihi lan muga-muga sholawat salam uga kanjuk dumateng keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahabati lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad muttada zakirina ing mangsane elinge wong kang eling wasafil khafirina lan laline wong kang lali. Saya bersolawat dan salam kepada makhluknya Allah yang paling utama, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang junjungan para rasul yang bersabda, barang siapa yang Allah menghendakinya menjadi baik, maka Allah akan menjadikannya paham terhadap ajaran agama Islam. Dan kepada keluarga dan sahabat Nabi, mudah-mudahan salat salam tetap terlimpahkan pula selama masih ingat orang-orang yang ingat kepada Allah atau Rasulullah, dan lalainya orang-orang yang lalai dari keduanya. Wa ba'du lan ing dalam sakwise bismillah hamdalah hadal kitabu utawi iki kitab iku fi khoyatil ikhtisyari ing dalam katok-katoke karingkes wa tahdhibilan bersihaken wa tuhulan ngarang ingsun Syekh Samsudin tadi ngala kitabi ing atase kitab al musamma kang den arani apa kitab bitakribi kelawan aran kitab takrib yang tafinga drapono supaya manfaati bi kelawan takrib sapa al muhtaju wong kang hajat minal mubtadiina saking pira-pira wong kang ngawiti belajar li furungi syariati maring cabang-cabange syariat wa dinilan agama. Selanjutnya kitab ya syara ini adalah kitab yang sangat ringkas dan telah maksimal pembenahannya. Saya mengarangnya untuk menjelaskan terhadap kitab yang berjudul At-Takrib. Tujuannya supaya orang yang membutuhkan dari sekian para pemula dalam memahami masalah furu' syari' dan agama bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Semoga kitab ini dapat menjadi pengantar keselamatan saya di akhir pembalasan nanti, serta bermanfaat bagi hamba-hamba yang muslim. Waliyakuna supaya ono apa kitab iku wasilatan dadi wasilah lena jati yaumiddini maring lena jati nyelametaken ingsun yaumiddini ing dalam dina piwales wa naf'an lan manfaati ling ibadi maring kawulane Gusti Allah al muslimina kang muslim innahu temen setuhune Gusti Allah sami ngundat kang midhanget donga ang ibadi ing dungane kambane Gusti Allah wa qaribun tudat kang parek yujibun tudat kang nyembadani waman utawi sapane wong qasadahu nejo sapa man ing Allah la yakhibu ora tuna ora rugi sapa man. Jadi di sini diterangkan dengan satu harapan apa? Dengan karangan kitab ini Syekh Samsudin itu berharap mudah-mudahan kitabku ini bisa menyelamatkan saya di hari pembalasan. Padahal seorang musonef, seorang pengarang kitab saja masih berharap selamat dari kitab yang tertulis ini. Apalagi kita sebagai penikmat kitab, ya, pendengar kitab. Ya, mudah-mudahan kita dapat barokahnya Fathul Qorib. Jadi barang siapa yang tujuannya karena Allah, meminta kepada Allah, tidak ada ruginya, kata Rasulullah. Maka Rasulullah dipesankan oleh Allah apa? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, ketika ada hambaku yang bertanya kepadamu, sampaikan kepada hambaku fa inni qarib, bahwa saya itu dekat. Fa'lam warwasira annahu tamasna kelakuan iku yujadu dan temu fi badin nuskhil hadal kitabi ing dalam setengah keterangan hadal kitabi ing kitab fi khairi khutbati ing dalam khutbah yang berbeda ikut tasmiyatuhu dan ngarani sapa ayu jadu bitakribi tarotan ing dalam saambalan bitakribi kelawan aran kitab takrib. Kalau tadi namanya kan Fathul Qoribul Mujib. Ada juga di keterangan yang lain bahwa kitab ini namanya dinamakan kitab takrib. Wa tarotan ing dalam saambalan bi khoyatil ikhtisyari
kelawan katok-katoke karingkes. Jadi ada yang mengatakan ini kitab Fathul Qorib, ada yang mengatakan Khoyatil Ikhtisar. Wali dzalika mungkono ayyujat sametuhu ngarane ingsun Syekh Samsudin penulis kitab ini bi asmaini kelawan aran loro. Ahaduhuma ta salah sijine ismain iku Fathul Qoribil Mujib, aran kitab Fathul Qoribul Mujib. Fisar al-Fadi takribi ing dalam nyarahi piro-piro lafale kitab takrib. Wasani utai kang kaping kapindo iku al-qaulu pangandikan al-muqtaru kang den pilih bisyaril khoyatil ikhtisari ing dalam mertelaken kitab Khoyatil Ikhtisar. Jadi sebagian kitab menerangkan bahwa ini kitab namanya ada yang ngasih nama Fathul Qoribul Mujib, ada yang kasih nama Khoyatil Ikhtisar. Dan dua-duanya itu sama satu kitab, cuman yang berbeda nama saja. Kolangan diko sinten Asy-Syaikh al-Imam kang dadi Imam Abu Thayyib, itu Syekh Imam Abu Thayyib wa yastahiru lan kondang sopo Abu Thayyib aidon halimali bi Abi Sujai kelawan aran Abu Suja. Syihabul millati kang dadi obore agama, wadini lan tegese agama. Ahmad bin Husain bin Ahmad, rupane Ahmad bin Husain bin Ahmad As-Sofahani kang bangsa As-Sofahani. Saka muga-muga nyirami sinten Allah Gusti Allah farahu ing kuburane Abu Thayyib aklal farodi sil janani ing luwih luhur-luhure surga Firdaus. Menjelaskan perkataan kitab ini at-takrib yang satu, yang kedua al-qaul al-mukhtar fi sya'ri khoyatal ikhtisar. Jadi yang terpilih adalah itu namanya khoyatal ikhtisar, pendapat yang dipilih. Dalam menjelaskan kitab Khoyatal Ikhtisar ini, Syekh Imam Abu Thayyib yang terkenal dengan sebutan Abi Suja, sang cahaya agama, Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Sofani. Semoga Allah menyirami pusara beliau atau makam beliau dengan tuangan rahmat dan ridho serta menempatkannya di tempat yang tinggi dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Beliau berkata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi, abtadi'u ngawiti ingsun kitabi ing kitab ingsun hada ing iki Fathul Qorib. Wallahu utawi Gusti Allah ku ismun isim lidatin kaduwedat al wajib kang wajib wujude, al wajibil wujudi kang wajib wujude. Ya. Jadi Allah itu adalah sebuah nama zat yang wajib wujudnya. War-Rahmanu utawi sifat Ar-Rahman iku al-balahu luwih sempurna minar rahimi tinimbang saking lafat ar-rahim. Jadi ar-Rahmanu itu kalimatnya lebih sempurna daripada sifat ar-rahim. Kenapa? Kalau ar-Rahman itu semrambah, semua itu mendapat rahmat ya, baik yang muslim, yang enggak, yang beriman, yang sholat, yang enggak, tetap dapat rezeki. Makanya saya enggak usah heran. Kalau saya heran nih wong ora tau salat, bahkan ora tau nyembah, bahkan musyrik, bahkan kafir, tetap dapat bagian. Karena itu salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim itu khusus ya hanya untuk orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Alhamdulillah kabeh puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Huwa utawi Allah iku huwa alhamdulillah iku asanu pangalem ngalallahi ing atahe Gusti Allah taala maulur Allah bil jamili kelawan bagus Gusti Allah ngala jihadi takdimi ngatasé ararae ngegungaken Rabbi Malik Rabbi kang ngratone Malik tegese kang ngratone al alamina ing
wong alam kabeh bi fathil lami kelawan den fathah lami wa huwa utawi alamin iku kamaqala kaya ngendika sinten Ibnu Malik iku ismun isim jamngin hasin itu jamak kang tertentu biman kelawan wong yang kilu kang duweni ngakal sapa man la jam'u ora jamak. Alhamdulillah adalah pujian indah kepada Allah Ta'ala untuk mengagungkan yang mengatur, maksudnya yang menguasai orang-orang alam. Lafad al-alamin ini ya kata musannaf atau kata Imam Ibnu Malik ya, dengan fathah pada lamnya atau ainnya itu pada lamnya itu tadi ngalamin lamnya di fathah sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Malik adalah isim jamak yang maknanya terkhusus pada orang-orang yang berakal. Jadi kalau ada bahasa ngalamin berarti itu rahmat untuk wong-wong alam, artinya orang yang berakal. Yang berakal bukan orang dikhususkan untuk orang muslim enggak, tapi orang makhluk Allah yang berakal, baik Kristen, Muslim maupun ayo sentok ini rahmatalil alamin ya. Lanjut, bukan lafaz jamak ini, sedangkan mufrad bentuk tunggal adalah alamun dengan harokat fathah pada lam disebut isim jamak, sebab alamun adalah kata benda yang maknanya mencakup semua hal selain Allah Ta'ala. Namun makna lafaz jamaknya al-alamina malah hanya tertentu pada orang-orang yang berakal. Ismun jamin khasin biman yang kilu la jami'u wa mufradun alamun berarti lam. Li'annahu ismun amun lima siwallahi ta'ala walisamu khosun biman yang kilu. Kalau tulisannya alamun ngain lam ya mim tanwin itu justru artinya lebih luas, bukan hanya makhluk Allah yang berakal saja, tapi termasuk hewan, tumbuhan semua mendapat rahmat. Tapi kalau alamina itu khusus makhluk Allah yang berakal. Dan ngene-ngene iki bedane kalimat nek ora tau ngaji ya ora iso sampean. Kudu minimal tau ngrungokne dhisik. Ya itu perbedaan kalimat. Makanya kenapa membaca Al-Qur'an itu harus benar, karena begitu salah harokat, salah panjangnya saja nanti artinya akan berbeda. Tapi yang nggak apa-apa, namanya belajar itu memang harus salah. Kalau nggak salah namanya tidak bukan belajar. Yang belajar memang harus ada salah. Jadi kan harus pede. Namanya belajar pasti salah. Ya makanya belajar itu penting, karena salah satu ibadah yang tidak ada batas itu hanya satu belajar, dua silaturahim, yang ketiga adalah ibadah pernikahan. Itu nggak ada batas waktu. Yang membatasi kita hanya mau saja. Jadi silaturahim, belajar, pernikahan itu nggak ada batas waktu ibadah. Selama kita bisa merawat pernikahan, bisa merawat silaturahim dan seterusnya. Dan sementara kalau sampean mau ibadah-ibadah yang lain, gitu, sholat ada waktunya, ya, haji ada waktunya. Ya kan? Hanya ini yang nggak ada tanpa batas nih Pak. Makanya alhamdulillah kalau ada hal-hal yang seperti ini, mudah-mudahan kita bisa sesuai dengan moto yang ada di belakang kita ini. Jangan malu untuk belajar, Pak. Jangan malu untuk belajar, jangan menunggu waktu luang untuk belajar, tapi luangkan waktumu untuk belajar. Itu benar itu. Nek sampai nunggu luangnya waktu, yakin gak luang-luang, sumpah. Ya dah. Wis ana kursi budak asli. Ya, apalagi wis anake telu nang pondok kabeh, sekolah kabeh, wis ruwet sampean wong. Asli, Bro. Maka benar sekali motonya, luangkan waktumu untuk ngaji, jangan menunggu luang waktu untuk mengaji. Kalau ditunggu ndak ada. Itu enggak ada. Karena sahabat dekat kita itu maut, sementara sahabat jauh kita adalah waktu. Ya.
betul waktu ditinggal tidak akan mendekati, akan semakin jauh. Nah, sementara maut itu adalah teman dekat kita karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Urusan umur itu kan cuma hitungan. Ya, tapi takdir tidak perlu dihitung. Wis kaya kelopo lah. Ya saya ceblok waktu si neng manggar. Ya, masih kecil juga jatuh bisa jadi. Ada yang sampai jatuhnya sudah ada tunasnya. Sama seperti itu. Kayak nanam jagung lah, nanam jagung itu yang sing nggawa pakan sapi. Wis dhuwur titik ijo-ijo ya jerit. Nek nggo sayur gorong tua ya wis dicukup. Gitu. Nek nggo jagung godhog rada tuwek titik. Gitu. Tapi lek nggo bibit sampai tuwek baru dicukup. Ya umur wis kaya ngono iku. Kita tidak tahu tujuan Allah ke kita itu pakai bibit apa enggak iki kira-kira. Nek pas sampai bibit insyaallah ya sampai tuwek awake. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i itu umurnya hanya 54 tahun. Lahir tahun 150, wafat tahun 204. Di Gaza yang sekarang lagi digempur itu. Lahirnya di Gaza. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi manfaatnya luar biasa ilmunya. Jadi umur untuk manfaatnya tidak harus panjang. Ada yang pendek tapi manfaat. Iya. Kira suka kebun ini. Panjang bermanfaat. Ya, jadi ini kita menerangkan mukadimah pengenalan diri penulis saja lama Pak, namanya ngaji nang pondok yang ini agak suwe. Ya. Ini masih lanjut tambah lagi apa enggak ini? Jangan enggak. Jadi nanti kalau ini agak panjang. Jadi kalau memang nanti kita batasi saja kira-kira 20 menit cukup gitu ya. Si ora bosan, Pak. Kalau kedua no bosan. Kok bosan. Ini jadi mungkin 2 session kita mengenalkan dulu untuk mukadimah. Ya mukadimah, selanjutnya nanti kita udah masuki ke tentang fikihnya. Karena orang sholat itu ada syarat, ada rukun. Nanti ada syarat itu adalah yang dikerjakan di luar sholat. Kalau rukun itu dilakukan pada saat sholat. Maka sholat itu yang makanya diperhatikan harus 3. Sebelum, sedang, dan setelahnya. Itu orang sholat. Nah kalau ini sudah bisa, insya Allah walaupun nggak sempurna sudah mendekati sempurna. Ya mungkin hanya itu saja dulu untuk awalan. Mudah-mudahan kita diparingi istiqomah. Amin. Ya. Amin. Kita berkat ilmu. Mudah-mudahan dengan silaturahim dan belajar ini betul-betul bisa menjadi wasilah untuk keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Zuriyah kita menjadi zuriyah yang soleh dan soleh. Karena ketika kita berharap anak-anak kita soleh dan solehah, ya wong tuane ya kudu berusaha menjadi soleh dan solehah. Kita berharap anaknya soleh solehah tapi bapaknya soleh kerah. Ya soro. Ya, itu agak jauh nanti. Jadi sebelum kita berharap anaknya soleh dan solehah, orang tuanya juga harus belajar soleh. Ibtida'u binafsih, diawali dari diri kita sendiri dulu. Sekian dari saya untuk pengenalan, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.